Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Farmasi, Program Studi S1 Farmasi, NPM 1982010110044, kelas C angkatan 2019 semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan manfaat dari tanaman brotowali. Yang pertama yaitu klasifikasi tanaman brotowali. Secara lokal, tanaman ini dapat dikenal dengan nama akar ali-ali, sedangkan secara ilmiah, tanaman ini dapat dikenal dengan nama brotowali. Adapun nama latin dari tanaman brotowali yaitu Tinospora cordifolia. Tanaman ini memiliki genus Tinospora, famili Menispermacea, dan ordo Ranunculales. Tanaman ini merupakan spesies dari Tinospora crispa. Tanaman brotowali biasanya tumbuh secara liar di hutan maupun di ladang. Tanaman brotowali ini memiliki keunggulan dan manfaat sebagai tanaman obat tradisional. Biasanya tanaman brotowali ini dibuat sebagai jamu dan memiliki banyak manfaat seperti melancarkan fungsi organ pernapasan, menambah nafsu makan, dan menurunkan kadar gula. Tanaman ini juga dapat mengobati berbagai penyakit sesuai dengan keperluan. Tanaman brotowali hampir dikenal di seluruh wilayah Indonesia dan beberapa negara lain seperti di Asia Tenggara dan India. Tanaman ini mempunyai banyak sekali nama lokal yaitu antawali, bratawali, putrawali, daun gadel, andawali, bitter grape, dan shen jingteng. Selain ditemukan sebagai tumbuhan liar, brotowali biasanya ditanam sebagai tanaman hias. Tanaman ini sangat menyukai tempat terbuka dan banyak sinar matahari. Ia dapat tumbuh di dataran rendah maupun di dataran tinggi dengan ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Tanaman brotowali mengandung berbagai macam senyawa kimia seperti alkaloid, glikosida, pikroretosid, harsa, pikroretin, tinokrisposid, berberin, hingga palmatin. Zat-zat inilah yang menjadikan brotowali sebagai tanaman yang berkhasiat dan memiliki manfaat bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, kita akan masuk ke struktur dan manfaat dari tanaman brotowali. Yang pertama yaitu daun. Daun brotowali mempunyai panjang sekitar 7-12 cm dan lebar sekitar 5-10 cm. Daun brotowali berwarna hijau dan memiliki rasa pahit. Ibu tulang dari daun brotowali ini sangat terlihat jelas. Tanaman ini merupakan tumbuhan berdaun tunggal dengan bentuk daun seperti jantung atau agak mirip seperti bundar telur berujung lancip. Daun brotowali yang memiliki nama latin Tinospora cordifolia ini dikenal memiliki sejumlah khasiat bagi kesehatan. Adapun berbagai penyakit yang dapat diobati dengan daun brotowali yaitu mengatasi diabetes, asam urat, hepatitis, mencegah kanker, menurunkan kolesterol, mengobati penyakit kelamin hingga mengurangi jumlah virus HIV. Adapun berbagai manfaat kesehatan dari rebusan daun brotowali ini yang mungkin tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Rasanya memang pahit, namun khasiatnya tidak sedikit. Kita hanya dapat merebus daun brotowali dan meminum rebusan dari daun brotowali tersebut. Yang kedua yaitu bunga brotowali. Bunga brotowali ini bersifat majemuk, sehingga berbentuk tandan dan terletak pada kelopak ketiga. Bunga brotowali ini berwarna hijau muda kecil. Adapun manfaat dari bunga brotowali ini adalah sebagai hiasan tanaman brotowali. Selanjutnya, buah brotowali. Buah brotowali ini terletak di batang brotowali berdekatan dengan daun brotowali. Selanjutnya, batang brotowali. Secara morfologi, batang brotowali memiliki tinggi sekitar 2,5 meter dengan besar batang sebesar jari kelingking.
Batang brotowali ini berbintil-bintil rapat dan memiliki rasa yang pahit, sama seperti daun brotowali. Tangkai brotowali ini berciri-ciri daun menebal pada pangkal dan ujung, pertulangan daun menjari dan berwarna hijau. Manfaat batang brotowali ini sangat banyak. Brotowali ini dapat kita rebus, lalu bisa dioleskan saja ataupun diminum sesuai kebutuhan yang akan dicapai. Batang brotowali akan bekerja secara alami sebagai obat alami untuk menambah nafsu makan, bisa juga dicampur dengan daun brotowali, bisa juga diminum sebagai obat hepatitis, ataupun diolah bersamaan untuk diminum agar mencegah terjadinya hepatitis dan kanker hati. Di batang brotowali ini terdapat senyawa terpan, flavonoid, alkaloid, steroid yang berfungsi sebagai hepatoprotektor atau bisa disebut dengan pelindung hati. Dari batang brotowali dan daun brotowali bisa dicampur dengan madu dan diminum sebagai obat malaria. Rebusan batang brotowali juga dapat disajikan sebagai obat gatal-gatal yang menyerang tubuh dengan cara mengoleskan pada bagian yang gatal. Kulit batang brotowali pun mengandung alkaloid yang berfungsi sebagai pelumpuh bakteri pada luka dengan cara dioleskan pada bagian yang terluka. Jika bakteri dapat dilumpuhkan, maka infeksi pada luka dapat terhindari. Tidak hanya untuk luka saja, air rebusan pada batang brotowali juga bermanfaat untuk menghapus warna kusam pada wajah sekaligus mencerahkan wajah. Penggunaannya seperti untuk cuci muka atau juga bisa dijadikan sebagai masker wajah. Yang terakhir yaitu akar brotowali. Akar pada brotowali ini terdapat zat yang bernama pikroretin, yaitu zat pahit yang terdapat pada batang juga. Zat ini berfungsi sebagai perangsang kinerja urap saraf pada saluran pernafasan. Yang terjadi ialah keadaan suhu tubuh yang panas akan menurun seiring berjalanan pertukaran kinerja zat di dalam tubuh, sehingga pernapasan berjalan lancar. Biasanya akar brotowali ini dapat direbus untuk mengobati asma. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya Fatimah Zahra undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.